Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Almafridasari dengan NIM 4003052 dari kelas Bangunan Gedung, Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung dan juga menggambar pada bidang D, M, dan juga N dengan metode momen distribusi atau cross. Nah, di sini sudah terdapat soal di mana diketahui P adalah 35 kN, kemudian ada Q1 dengan nilai 5 kN per meter, kemudian ada P2 dengan nilai 20 kN, kemudian ada Q2 dengan nilai 16 kN per meter. Nah, di sini juga terdapat ada tumpuan A, B, C, dan juga D, di mana jarak dari A ke P1 itu adalah 1 meter, kemudian jarak dari P1 ke B adalah 2 meter, kemudian jarak dari B ke P2 adalah 3,6 meter, kemudian jarak dari P2 ke C adalah 2 meter, dan jarak dari C ke D adalah 3,5 meter. Nah, di sini kita cari tahu dulu jarak dari A ke B itu jika kita total adalah 1 ditambah 2 kan berarti 3 meter. Kemudian jarak dari B ke C itu ada 3,6 ditambah 2 jadinya 5,6. Kemudian jarak dari C ke D atau sebaliknya itu adalah 3,5 meter. Nah, langkah pertama yang harus kita cari adalah menentukan koefisien faktor distribusi. Nah, yang pertama kita mencari terlebih dahulu pada bubul B. Nah, di bubul B ini pertama kita mencari kekakuan dari batang BA. Nah, di batang BA ini rumusnya adalah 4 dikali EI dibagi L. Nah, EI di sini itu nilainya adalah 1. Nah, L ini sendiri adalah panjang dari batang BA. Nah, batang BA tadi kita lihat lagi. Nah, itu panjangnya adalah 3 meter. Nah, kita masukkan. Kemudian dapat hasil 1,333. Kemudian yang kedua, kita mencari tahu kekakuan dari batang BC. Nah, ini rumusnya juga sama. Cuma pada bagian batang BC ini itu L-nya berbeda karena jarak dari B ke C itu tadi adalah 5,6. Nah, kita masukkan, kemudian dapat hasil 0,714. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari tahu faktor distribusi dari batang BA. Nah, tadi kekakuan dari BA hasilnya adalah 1,333. Kita masukkan. Kemudian dibagi total dari kekakuan BA dan juga BC, yaitu 1,333 ditambah 0,714 dan didapat hasil 0,651. Kemudian kita mencari tahu faktor distribusi pada batang BC. Nah, di BC tadi kekakuan BC-nya adalah 0,714. Nah, kita masukkan. Kemudian dibagi total dari kekakuan BA dan juga BC dan dapat hasil 0,349. Selanjutnya kita masuk ke bubul C. Di bubul C ini caranya juga hampir sama dengan bubul B, yaitu yang pertama kita mencari tahu dulu dari kekakuan CB. Nah, di batang CB ini rumusnya juga sama, 4 dikali EI dibagi L. Nah, L di sini itu kan sama ya jaraknya dari B ke C maupun C ke B. Nah, jadi hasilnya juga sama yaitu 0,714. Kemudian yang kedua nih, ini ada kekakuan dari batang CD. Nah, di batang CD ini rumusnya sedikit berbeda yaitu rumusnya adalah 3 dikali EI dibagi L. Nah, L dari jarak C ke D itu tadi pada soal kan 3,5. Nah, kita masukkan, maka didapat hasil 0,857.
Kemudian kita mencari tahu faktor distribusi dari batang CB. Nah, tadi kekakuan dari CB kan 0,714, kita masukkan, kemudian dibagi total dari kekakuan CB dan juga CD, yaitu 0,714 ditambah 0,857 dan dapat hasil 0,454. Kemudian faktor distribusi dari batang CD. Nah, kekakuan CD tadi kan 0,857. Nah, kita masukkan. Terus kita bagi dengan hasil penjumlahan dari kekakuan CB dan juga CD. Nah, 0,714 ditambah 0,857 dapat hasil 0,546. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan momen primer. Nah, yang pertama ini kita menentukan momen primer pada batang AB. Nah, di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B. Nah, di sini juga terdapat P1 dengan nilai 35 kN. Nah, pada batang AB ini, jadi di sini jarak dari A ke P1 ini kita misalkan dengan A, kemudian jarak dari P1 ke B ini kita misalkan B. Nah, kemudian jarak dari A dan juga B ini kita total dan kita sebut sebagai L. Nah, di sini kita mencari dulu momen dari A ke B. Nah, ini rumusnya minus P1 dikali A kuadrat dikali B dibagi L kuadrat. Nah, kita masukkan nilai dari P1 tadi kan 35. Kemudian A, ini tadi kan 1. Dan kita masukkan 1 kuadrat dikali B-nya tadi 2. Kemudian dibagi L. Nah, L ini kan penjumlahan atau total dari A dan juga B, yaitu 3 kuadrat. Nah, dapat hasil minus 7,778 kN. Kemudian momen dari B ke A. Nah, ini rumusnya adalah P1 dikali A dikali B kuadrat dibagi L kuadrat. Nah, kita masukkan, kemudian dapat hasil 15,556 kN. Kemudian selanjutnya kita masuk ke batang BC. Nah, di sini ada titik B, kemudian di sini ada titik C. Nah, di batang BC ini itu terdapat Q1 dengan nilai 5 kN per meter. Kemudian ada juga P2 dengan nilai 20 kN. Nah, kita mencari terlebih dahulu momen dari B ke C. Nah, ini rumusnya adalah minus Q1 dikali L kuadrat dibagi 12 dikurangi P2 dikali A kuadrat dikali B dibagi L kuadrat. Nah, jadi kita misalkan ini jarak dari B ke P2 ini adalah A, kemudian jarak dari P2 ke C ini adalah B. Kemudian L adalah hasil atau total dari A ditambah B tadi. Nah, kita masukkan nilai Q1 tadi kan 5. Kemudian dikali L. Nah, L ini kan 3,6 ditambah 2 jadinya kan 5,6 kuadrat dibagi 12, kemudian dikurangi 20. 20 ini dari P2 dan dikali 3,6 kuadrat karena ini A ya. A tadi kan 3,6, kemudian dikali B. Tadi B-nya kan 6. Nah, kemudian dibagi 5,6 kuadrat didapat hasil negatif 29,597 kN. Kemudian selanjutnya momen dari C ke B. Ini rumusnya adalah Q1 dikali L kuadrat dibagi 12 ditambah P2 dikali A dikali B kuadrat dibagi L kuadrat. Nah, kita masukkan dapat hasil 22,250 kN. Nah, selanjutnya kita masuk ke batang CD. Nah, di sini ada titik C dan juga di sini ada titik D. Nah, di batang CD ini juga terdapat Q2 nih dengan nilai 16 kN. Dengan jarak dari C ke D ini 3,5. Nah,
rumusnya yaitu dari momen C ke D adalah minus Q2 dikali L kuadrat dibagi 12. Nah, kita masukkan, didapat hasil minus 16,333 kN/m. Kemudian momen dari D ke C itu adalah rumusnya negatif atau minus dari momen dari C ke D, yaitu ini sama kan ya, tinggal negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif, jadi 16,333 kN/m. Nah, setelah kita menentukan momen primer ini, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke tabel cross. Nah, jadi di tabel cross ini, nah yang pertama ini ada sambungan. Nah, sambungan ini itu sama kayak tumpuan nih. Jadi ada tumpuan A, B, C, dan juga D. Nah, kita masukkan nih A, B, C, D. Nah, kemudian dari keempat tumpuan tadi itu ada batang nih. Nah, batang di sini tuh ada dari batang A ke B maupun sebaliknya, yaitu B ke A. Nah, ini ada A, B, B, A. Kemudian dari batang B ke C. Nah, ini ada batang B, C, maupun sebaliknya yaitu CB. Kemudian ada batang C ke D. C ke D maupun sebaliknya yaitu DC. Nah, itu masukkan. Kemudian panjang dari batang AB nih. Nah, dari A ke B ini kan 1 sama 2. Nah, kita jumlah jadinya adalah 3. Nah, kita masukkan 3. Ini sama ya. B ke A juga 3. Kemudian dari batang CB maupun BC nih. Nah, ini kan 3,6 sama 2. Nah, kita tambah hasilnya adalah 5,6. Nah, kita masukkan 5,6. Kemudian di batang CD maupun DC nih. Nah, ini kan cuma 1 ya, 3,5. Nah, kita masukkan 3,5. Kemudian di EI nih. EI jadi sebelumnya kita kan tadi udah menghitung di kekakuan. Nah, di rumus kekakuan tadi pada batang AB, BA, BC, dan juga CB itu kan rumusnya tadi dikali 4. Nah, kita masukkan nih. 4, 4, 4, 4. Nah, di batang CD maupun DC tadi itu kan tadi menggunakan rumus yang 3EI per L. Nah, jadi kan EI-nya dikali 3. Maka di sini juga ditulis 3. Kemudian masuk ke kekakuan atau EI per L. Nah, tadi kan juga kita udah mencari tahu dari kekakuan dari AB, BA, BC, CB, DC, DC, dan juga CD. Nah, kita masukkan nih. Dari batang AB dan juga BA ini sama, yaitu 1,333. Kemudian dari batang BC dan juga CB ini juga sama, 0,714. Kemudian dari batang CD dan juga DC ini juga sama, 0,857. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor dis. Nah, di faktor dis atau faktor distribusi ini, tadi kan kita sudah mencari tahu pada batang BA, BC, CB, dan juga CD. Nah, ini kita masukkan. Karena kita tadi yang dihitung di bagian buhul B dan juga C. Nah, di buhul A ini itu kita tulis 0. Nah, untuk di buhul D atau di bagian D ini kita tulis 1. Nah, pada buhul B ini tadi kan BA-nya 0,651. Kemudian di BC-nya 0,349. Nah, ini ketika kita jumlah, nah itu hasilnya pasti akan 1. Sama juga pada buhul C tadi, itu di batang CB, ini kan 0,454. Terus di batang CD-nya 0,546. Nah, ketika ini kita tambah, ini hasilnya adalah 1 gitu. Selanjutnya kita masuk ke siklus. Nah, di siklus mungkin ini kita ambil 2 siklus. Jadi
tadi kan faktor distribusi di bagian atasnya sudah kita masukkan ke dalam tabel. Nah, di siklus pertama ini, bagian ini, itu biasa kita sebut dengan momen primer. Nah, tadi kan kita udah masukkan faktor distribusi juga. Nah, di siklus pertama ini, bagian yang tabel ini namanya momen primer nih. Nah, ini juga momen primer. Jadi, tadi kan kita udah menghitung momen primer. Nah, kita masukkan pada setiap batangnya. Tapi hanya pada siklus pertama dulu nih. Nah, di siklus pertama ini kita masukkan di bagian sini. Ini kita masukkan yang sudah kita hitung tadi. Nah, ini di batang AB misalnya ini ada, tadi kan kita udah menghitung hasilnya adalah minus 7,778. Dan di batang BC nih hasilnya minus 29,597. Nah, seperti itu. Dan masih pada siklus pertama, ini di tabel yang kedua ini atau bawahnya momen primer, ini ada yang namanya momen distribusi. Nah, momen distribusi ini pada batang AB itu rumusnya adalah momen primer dikali negatif dari faktor disnya. Nah, nih, kenapa di sini hasilnya 0? Karena tadi kan momen primernya minus 7,778. Nah, dikali negatif 0. 0 dikali berapapun pasti hasilnya juga 0. Nah, maka di sini hasilnya 0. Kemudian di batang BA nih. Nah, kenapa hasilnya nggak 0? Di momen distribusinya itu karena rumusnya adalah, jadi di distribusi batang BA ini kan ada satu kesatuan, yaitu di buhul B. Jadi rumusnya adalah BA ditambah BC dikali negatif faktor disnya. Nah, jadi rumusnya adalah dari 15 ini 15,556 ditambah dengan negatif 29,597. Kemudian dikali negatif faktor disnya tadi di bagian ini adalah 0,651. Nah, bagian ini. Kemudian dapat hasil 9,144. Nah, selanjutnya kita masuk ke siklus selanjutnya nih, di siklus 2. Nah, di siklus 2 ini kenapa di sini tulisnya titik-titik dibagi 2? Nah, jadi di kolom atau tabel yang ketiga ini namanya adalah momen induksi. Nah, momen induksi ini adalah rumusnya atau cara menghitungnya adalah dari momen distribusi pada batang BA tadi. Nah, bagian batang ini kita bagi 2. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, menyilang seperti ini. Nah, itulah kenapa disebut dengan momen distribusi atau cross, karena ini di tabelnya ini menyilang. Nah, tadi hasil dari 9,144 ini kita bagi 2 dan kita hasilnya tulis di sini, yaitu 4,572 seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya ini, di masih siklus 2 ini masuk ke sama kayak nomor 2 tadi, di momen distribusi lagi. Nah, begitu berulang sampai menemukan hasil 0 pada semua batang. Nah, jadi kalau di sini ini sampai ke siklus 13. Nah, ini sudah menunjukkan 0 semua. Nah, ini perhitungan bisa dihentikan. Nah, kemudian masuk ke M ujung. Nah, di M ujung ini adalah hasil atau penjumlahan dari siklus pertama sampai ke siklus akhir atau siklus yang udah menunjukkan angka 0. Sama juga di semua batang dijumlahkan semua. Kemudian di M akhir ini sendiri itu adalah kebalikan atau
Misal nih di M ujung ini negatif, berarti nanti di M akhirnya adalah positif, seperti itu. Nah, setelah menentukan tabel cross, kita masuk ke menghitung reaksi tumpuan. Nah, di reaksi tumpuan ini, seperti biasanya ya, ada batang AB nih. Di batang AB di sini ada titik A, titik B, kemudian ada P1 dengan nilai 35 kN. Dan di sini juga ada nih momen AB dan juga momen BA. Nah, ini didapat dari di perhitungan dari tabel cross tadi, di mana MAB ini tadi ada minus 3,188 kN, kemudian MBA ini ada 24,736 kN. Itu kita menggunakan di bagian M ujung nih. Nah, ini ada minus 3,188, kemudian ada 24,736. Nah, kemudian kita masuk mencari sigma MB. Nah, sigma MB ini berarti kan dari titik A ke titik B. Nah, jadi rumusnya adalah RAV dikali 3. Karena jaraknya dari ini 1, 2. Dari titik A ke B ini kan berarti 3. Kemudian minus MAB minus P1 dikali 2. Nah, P1 kan letaknya di sini. Nah, ini dari jarak P1 ke B ini kan 2. Nah, jadi 2 ditambah MBA. Nah, kemudian kita masukkan RAV dikali 3 dikurangi 3,188 ini. Kemudian dikurangi P135 dikali 2 ditambah 24,736. Kemudian dapat hasil RAV-nya adalah 16,15 kN. Kemudian masuk ke sigma MA. Nah, sigma MA ini berarti dari titik B ke A. Nah, ini rumusnya adalah minus RBV. Nah, RBV ini kan di sini. Nah, ini arahnya ke sana. Jadi dia berlawanan kan. Ya, makanya di sini negatif. Kemudian dikali dari titik B ke A ini juga jaraknya sama, 3. Kemudian ditambah MBA. Kemudian ditambah P1. Nah, nih P1 kan posisinya di sini. Dari P1 ke A ini jaraknya adalah 1. Kemudian kita masukkan nih 1, kemudian minus atau dikurangi MAB. Nah, kita masukkan min RBV dikali 3 ditambah 24,736 ditambah 35 dikali 1 dikurangi 3,188. Dan dapat hasil RBV-nya adalah 18,85 kN. Nah, kemudian kita cek kontrol nih. Caranya yaitu dari RAV ditambah RBV dikurangi P1. Nah, kita masukkan RAV tadi 18,85 ditambah RBV-nya 16,15 dikurangi P1 tadi 35. Nah, ini 35 dikurangi 35 hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Berarti ini oke. Selanjutnya ke batang BC. Nah, di batang BC ini itu ada titik B, kemudian ada titik C, dan di sini juga ada Q1, P2, dan juga ini ada Q1. Nah, karena di sini ada bidang. Nah, jadi yang pertama ini di sini ada kita mencari terlebih dahulu nilai dari Q1. Nah, nilai dari Q1 ini rumusnya adalah Q1 dikali panjang keseluruhan dari titik B ke C. Nah, ini kan 3,6 ditambah 2. Nah, ini hasilnya adalah 5,6. Jadi 5 dikali 5,6 hasilnya adalah 28 kN. Kemudian tadi kita udah tahu kan di tabel cross nilai dari momen BC dan juga momen CB
Ini adalah negatif 24,736 kN dan juga 24,598 kN. Nah, selanjutnya kita mencari sigma MC. Jadi dari B ke C. Nah, rumusnya adalah RBV dikali 5,6. Ini RBV dikali 5,6 dikurangi MBC dikurangi Q1 dikali 2,8. Nah, 2,8 ini dari mana sih? Nah, itu dari 5,6 dibagi 2. Nah, karena dia letaknya kan di tengah-tengah sini. Nah, jadi 5,6 dibagi 2 hasilnya adalah 2,8. Kemudian dikurangi P2 dikali 2. Nah, P2 kan di sini letaknya. Nah, dia ke C ini adalah 2. Nah, kita masukkan 2, kemudian ditambah MCB. Dan kita masukkan, dan didapat hasil RBV-nya adalah 21,168 kN. Kemudian selanjutnya ke sigma MB. Jadi, dari C ke B. Nah, dia kan berlawanan tuh. Jadi negatif. Kemudian di sini kan ada RCV. Nah, jadi rumusnya adalah negatif RCV dikali 5,6 ditambah MCB ditambah P2 dikali 3,6. Nih, 3,6 ditambah Q1 dikali 2,8 dikurangi MBC sama dengan 0. Nah, kita masukkan. Kemudian dapat hasil RCV-nya adalah 26,833 kN. Nah, kemudian kita cek kontrol. Rumusnya adalah RBV ditambah RCV dikurangi P2 ditambah Q1. Jadi ini RBV ditambah RCV ditambah dulu. Nah, kemudian dikurangi. Ini juga ditambah terlebih dahulu. P2, tadi P2-nya kan 20, kemudian Q1, nilai dari Q1 tadi 28, nah kita masukkan. Kemudian dapat hasil 48, kemudian di sini juga 48. 48 dikurangi 48, hasilnya adalah 0, berarti ini oke. Selanjutnya ke batang CD. Nah, di batang CD ini ada titik C dan juga D. Nah, di sini juga ada Q2 dengan nilai 16 kN per meter. Nah, di sini juga ada bidang nih. Nah, di sini kita sebut sebagai Q2. Nah, kita cari terlebih dahulu nilai dari Q2. Nah, nilai dari Q2 ini rumusnya adalah Q2 dikali 3,5. Nah, karena jaraknya 3,5. Nah, kita cari ini. 16 dikali 3,5. Hasilnya adalah 56 kN. Kemudian di sini juga diketahui momen CD. Nah, dari tabel cross tadi yaitu 24,598 kN meter. Nah, masuk ke sigma MD. Sigma MD berarti dari C ke D. Rumusnya adalah RCV dikali 3,5 dikurangi MDC dikurangi Q2 dikali 1,75. Nah, 1,75 ini dari 3,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 1,75. Nah, kita masukkan, kemudian dapat hasil RCV adalah 35,028 kN. Kemudian sigma MC. Jadi dari D ke C. Ini juga berlawanan arah jadi negatif. Sini ada RDV dikali 3,5 jaraknya ditambah Q2 dikali 1,75 dikurangi MDC sama dengan 0. Kemudian kita masukkan dan didapat hasil 20,972. Kemudian kita masuk ke cek kontrol nih. Cek kontrolnya caranya adalah RCV ditambah RDV dikurangi Q2. Tadi Q2-nya adalah 56. Nah, hasil 56. Nah, kita masukkan hasil dari RCV dan juga RDV-nya tadi. Dan didapat hasil 56 dikurangi 56 sama dengan 0. Hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Nah, berarti ini udah oke. Nah,
Setelah menghitung reaksi tumpuan, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke rekapitulasi terlebih dahulu. Nah, jadi dari perhitungan reaksi tumpuan tadi, kita kan udah dapat RAV nilainya 16,15 kN. Nah, kemudian RBV nih. Tadi kan ada 2 RBV yang kita cari. Nah, itu kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi di sini hasilnya adalah 40,018 kN. Kemudian di RCV juga kita tambahkan. Jadi hasilnya adalah 61,861 kN. Kemudian di RDV tadi hasilnya adalah 20,972 kN. Nah, setelah kita rekapitulasi nih biar lebih mudah. Langkah selanjutnya adalah masuk ke menghitung gaya lintang atau menghitung bidang D. Nah, yang pertama nih, di batang AB. Di batang AB ini ada titik A dan juga B. Nah, pasti kalau ada titik A dan juga titik B, ini pasti ada P1 nih. Nilainya 35 kN. Nah, di sini jarak dari A ke P1 ini 1, kemudian dari P1 ke B ini 2. Nah, masuk nih, kita terlebih dahulu mencari dari DA kiri ini. Bagian DA kiri. Nah, bagian sini nih. Karena ini jaraknya masih 0, maka kita tulis 0, mohon maaf ini harusnya adalah KN. Nah, kilonewton. Nah, kemudian DA kanan nih, bagian DA kanan sebelah kanannya nih. Di sebelah kanan ini ada apa sih ini? Ada RAV nih. RAV tadi kan sudah kita hitung, hasilnya adalah 16,15 kN. Kemudian masuk ke D kiri. Nah, D kiri berarti kan sebelah kirinya nih, D kiri ini. D kiri ini rumusnya adalah DA kanan, sama kan ya. Jadi ini sama. Nah, itu isinya ada RAV. Nilai dari RAV tadi kan 16,15 kN. Kemudian masuk ke D kanan. Bagian D kanan, ini di sini ada D kiri. Nah, bagian D kiri sini dikurangi P1 nih, karena di sini ada P1. Jadi 16,15 dikurangi 35. Hasilnya adalah negatif 18,85 kN. Kemudian masuk ke bagian DB kiri. Bagian DB kiri ini kan sama kayak D kanan. Jadi kita langsung tulis saja, yaitu negatif 18,85 kN. Kemudian ke bagian DB kanan, bagian sini. Nah, di DB kanan ini ada RBV dan juga ada DB yang bagian kiri tadi. Nah, rumusnya adalah DB bagian kiri ditambah dengan RBV. Nah, tadi DB kiri negatif 18,85 ditambah RBV yang sudah kita total tadi, yaitu ada 40,018. Nah, kita jumlah nih. Jadi hasilnya adalah 21,168 kN. Selanjutnya yaitu batang BC. Di batang BC ini juga hampir mirip dengan batang BA tadi ya, atau AB tadi. Ya, di sini ada titik B dan juga titik C, dan ada Q1, P2 juga. Nah, di sini ada bidang 2 bidang nih, yaitu ada kita bagi jadi Q1 dan juga Q2 nih. Nah, kita hitung dulu nilai dari Q1. Q1 rumusnya adalah Q1 dikali 3,6. Nah, 3,6 karena dia di bagian sini tumpuannya. Nah, ini 3,6. Hasilnya adalah 18 kN. Kemudian yang kedua, bagian bidang ini rumusnya adalah Q1 dikali 2. Nah, ini karena jaraknya 2. Dan 5 kali 2 sama dengan 10 kN. Kemudian kita masuk ke DF kiri. Nah, DF kiri nih. DF kiri berarti bagian sini. Ini sama dengan DB kanan yang tadi kan, dikurangi Q1 karena di sini ada Q1. Jadi tadi DB kanan 21,168 dikurangi Q1 tadi kan 18 nih. Nah, hasilnya adalah 3,168 kN. Kemudian di DF kanan
bagian DF kanan ini itu adalah dari DF kiri tadi dikurangi P2 karena di sini ada P2 dan kita kurangi hasilnya adalah 16,832 kN. Dan di DC kiri, bagian DC kiri ini tadi kan ada DF kanan, dia sama kayak DF kanan, tapi di sini ada Q2, maka kita kurangkan. Jadi hasilnya adalah negatif 26,832 kN. Kemudian di DC kanan, bagian DC kanan ini itu sama kayak DF kiri ditambah Q2. Jadi hasil, ditambah dengan RCV ini, harusnya RCV. Ditambah dengan RCV. Nah, total dari RCV yang udah kita hitung tadi yaitu 61,861. Jadi hasilnya adalah 35,029 kN. Nah, gaya lintang atau bidang D yang terakhir ini di batang CD. Di batang CD ini ada RCV, terus ada RDV, dan juga ada Q3 sama ada Q2 nih. Nah, buat mencari Q3-nya ini rumusnya adalah Q2 dikali 3,5 nih, karena jaraknya 3,5. Jadi hasilnya ada 56 kN. Kemudian di DD kiri, bagian sebelah kiri ya, ini sebelah kiri ini sama kayak bagian DC sebelah kanan. Nah, tapi di sini ada Q3, maka kita harus kurangkan. Nah, hasilnya adalah minus 20,971 kN. Kemudian di DF kanan, mohon maaf, ini harusnya di sebelah bagian DD kanan. Nah, di bagian DD kanan ini rumusnya adalah bagian DD kiri, ini bagian sini, ditambah RDV nih, karena di sini ada RDV. Jadi tadi kan negatif 20,971 ditambah dari nilai dari RDV yang udah kita cari tadi 20,972. Maka hasilnya ada 0,001 kN. Atau bisa kita langsung bulatkan jadi 0 kN. Nah, jika pada perhitungan gaya lintang atau bidang D pada batang terakhir ini hasilnya adalah 0, berarti perhitungan kita sudah benar atau struktur sudah memenuhi. Lanjut, menghitung gaya momen atau bidang M. Yang pertama ini di batang AB nih, batang AB pasti di sini ada RAV nih, ada RAV, kemudian ada P1. Nah, di sini juga diketahui nilai dari momen A, di momen AB tadi ya. Yang di tabel cross itu kita ketahui tadi negatif 3,188 kN meter. Dan kita mencari tahu nilai dari ME atau momen bagian E nih. Rumusnya adalah MA, itu bagian ini, ditambah RAV dikali 1 nih, karena jarak dari A ke P1 ini 1. Dan kita masukkan dapat hasil 12,962 kN meter. Kemudian masuk ke momen B, momen B di sini. Jadi ada MA tadi ya, ada MA, kemudian ada RAV, kemudian ada P1 juga. Nah, RAV ini dikali 3 karena dari RAV ini ke B ini kan jaraknya 1 sama 2. Jadi ini ditambah hasilnya adalah 3. Dan minus P1 dikali 2. Nah, ini jarak dari P1 ke B kan 2. Nah, kita masukkan hasilnya adalah negatif 24,738 kN meter. Lanjut ke batang BC. Nah, di batang BC ini juga ada MB, kemudian Q1, P2, kemudian ada RBV juga. Nah, di sini ada Q1 nih, karena di sini ada tumpuan bidang, kemudian di sini juga ada Q2. Nah, di sini juga ada RCV. Nah, kita mencari terlebih dahulu nih nilai dari Q1. Nah, Q1 ini tadi kan kita udah cari ya. Q1 dikali 3,6 nih, jaraknya 3,6, kita masukkan hasilnya ada 18 kN. Kemudian
Di Q2 juga tadi udah dicari, hasilnya adalah 10 kN. Nah, kemudian di sini ada Qx, yaitu rumusnya Q1 dikali X, karena kita belum tahu jaraknya ini berapa. Nah, maka kita harus mencari terlebih dahulu momen X nih. Nah, momen X ini rumusnya adalah MB. Nah, dari sini nih. MB ditambah RBV. Ditambah RBV dikali X nih, karena jaraknya belum tahu, dikurangi Qx dikali setengah X nih. Tadi kan MB dari tabel cross udah kita ketahui, yaitu negatif 24,738 dan ditambah dengan RBV yang udah kita cari tadi, yaitu 21,168 dikali jaraknya ini masih X, kemudian dikurangi Qx. Tadi Qx udah kita cari, ini 5X, kemudian dikali setengah X. Nah, kemudian kita tinjau nih sejarak X di kanan B. Nih, di kanan B ini, yaitu dari 0, dari titik 0 ini sampai ke sini. Berarti kan ini 36 ya. Nah, di sini 3,6. Nah, kemudian kita masukkan dari rumus MX yang udah kita cari tadi ya. Dan kita masukkan, kemudian mulai kita tinjau dari 0, 1, 2, 3 sampai 3,6. Nah, di sini di jarak 3,6 ini didapat hasil 19,067 kN. Nah, ini kita coba cari langsung tanpa menggunakan tinjau, yaitu menggunakan momen di F nih. Jadi rumusnya ini adalah MB ditambah RBV, karena di sini ada RBV, dikali 3,6 jaraknya, kemudian dikurangi Q1 nih, karena di sini ada Q1, dikali 1,8 nih. 1,8 ini dari 3,6 dibagi 2. Nah, karena dia di tengah-tengah kan tumpuannya, jadi hasilnya adalah 1,8. Nah, kita masukkan, maka didapat hasil 19,067. Nah, ini sama hasilnya. Nah, seperti itu. Lanjut lagi, ini masih di batang BC. Nah, selanjutnya kita mau cari tahu di bagian tumpuan yang sebelah sini, atau sebelah kanan yang F. Nah, kita buat terlebih dahulu momen X untuk memudahkan. Nah, rumusnya adalah MB ditambah RBV, kemudian dalam kurung dikali 36. 3,6. Ini jarak dari B ke F ini. Kemudian ditambah X nih, karena kita belum tahu jaraknya. Kita misalkan X, kemudian dikurangi Q1 nih, karena di sini ada Q1 dikali, mohon maaf, ini harusnya 1,8 ya. Tadi kan di tengah-tengah tumpuannya. Nah, 1,8 ditambah X nih. Ini juga X karena belum diketahui jaraknya, dikurangi P2. Nah, di sini kan ada P2 nih. Dikali X dikurangi Qx dikali setengah X. Kemudian kita masukkan. Nah, di sini didapat hasil MX-nya adalah 19,067 kurangi 16,832X dikurangi 2,5X kuadrat. Nah, kemudian kita menggunakan tinjauan nih. Nah, ini ditinjau sejarak X di kanan F nih, di sebelah kanan F ini, yaitu jaraknya adalah dari 0 sampai 2. Nah, nih. Dan kita coba tinjau dengan menggunakan rumus yang MX tadi. Kemudian pada tinjauan jarak 2, ini hasilnya adalah negatif 24,597. Oke, kemudian kita coba cari langsung nih menggunakan MC ini. Kita masukkan rumusnya, yaitu MB, kemudian ditambah RBV, dikali 5,6 nih, karena jaraknya kan dari B ke C ya nih. Ini 3,6 ditambah 2. Nah, jadi 5,6.
kemudian dikurangi Q1 nih. Karena ini melewati Q1, kemudian dikali 3,8 nih. 3,8 tadi kan dari 3,6 dibagi 2 sama dengan 1,8. Ya, jadi segini kan 1,8 ditambah dengan 2. Nah, jadinya 3,8. Kemudian negatif atau dikurangi P2 nih. P2 tadi 20, kemudian jaraknya dari P2 ke C ini 2, kemudian dikurangi Q2 dikali 1. Nah, kenapa 1? Jadi kan tumpuannya di tengah ini ya, Q2. Ini kan tadi jaraknya 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, dapat hasil negatif 24,597. Nah, ini hasilnya sama. Nah, lanjut ke gaya momen atau bidang M yang terakhir nih, yaitu di batang CD. Di batang CD ini ada RCV, kemudian ada Q2 dengan nilai 16 kN per meter, kemudian ada RDV sama ada Q3 nih, ada tumpuan Q3 nih. Nah, pertama kita buat terlebih dahulu nih, yaitu Qx nih. Jadi di sini rumusnya adalah Q2 dikali X. Jadi Q2-nya adalah 16X, kemudian di sini ada Q3, kita cari terlebih dahulu nilai dari Q3, yaitu rumusnya Q2 dikali 3,5. Karena jaraknya 3,5, kita masukkan hasilnya adalah 56 kN. Nah, kemudian kita buat rumus momen X nih. Rumusnya adalah MC. Jadi di sini ada MC ditambah RCV, ini ada RCV dikali X. Karena jaraknya belum tahu, kemudian dikurangi Qx dikali setengah X. Nah, di sini didapat rumus negatif 24,597 ditambah 35,028 X dikurangi 8X kuadrat. Nah, kemudian kita tinjau jarak X di kanan F, yaitu, nah, jadi di sini kan tadi dari batang BC ya. Nah, di sana. Nah, di sini kan jaraknya tadi diketahui 3,5. Nah, kita tinjau dari di sini, kita misalkan 0, kemudian di sini 3,5. Nah, kita tinjau sepanjang jarak ini. Kemudian kita masukkan menggunakan rumus yang MX tadi. Dan di tinjauan pada jarak 3,5 ini, itu didapat hasil 0,00 kN meter. Oke, kemudian kita coba ke MD nih, momen D, bagian D. Rumusnya adalah MC ditambah RCV dikali 3,5 dikurangi Q3 dikali 1,75. Nah, 1,75 ini didapat dari 3,5 dibagi 2. Nah, rumusnya ini ya. Nah, didapat 1,75. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 0,001 kN meter. Nah, ini sama ya dengan yang ditinjau tadi. Nah, ini kita bulatkan jadi 0 kN meter. Nah, di menghitung gaya momen atau bidang M ini sama kayak di bidang D. Pada batang terakhir itu bisa kita jadikan check control juga. Jika hasilnya adalah 0, berarti dia memenuhi atau oke, gitu. Lanjut ke menentukan gaya normal atau bidang N. Nah, jadi NA, NE, NB, NF, NC, dan juga ND itu adalah 0 kN karena tidak ada beban atau gaya horizontal. Tuh. Oke, mungkin lanjut ke gambar bidang D nih. Nah, di gambar bidang D, langkah pertama
sebelum kita menggambar bidang D adalah kita menggambar terlebih dahulu dari bidang-bidang yang sudah kita hitung tadi. Atau pada soal tadi kan seperti ini ya. Nah, ini ada jaraknya 1, 2, 3,6 M, 2 meter, 3,5 meter. Nah, di sini juga ada P1, Q1, P2, Q2. Nah, ini kita gambar terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan jarak 1 cm sama dengan 1 meter. Nih. Kemudian kita menggambar bidang D nih. Pertama, kita menggambar terlebih dahulu jaraknya. Kita bikin garis lurus ini. Ini juga harus sama ya dengan yang di soal tadi. Nah, misalkan ini sama. Nah, kemudian skala jaraknya juga harus sama nih, jadi 1 cm sama dengan 1 meter. Nah, kemudian untuk menggambarkan gayanya atau menggambar gaya lintangnya ini adalah, tadi kan kita udah mengetahui dari D bagian A. Nah, itu kan tadi diketahui hasilnya adalah 16,15 kN. Nah, kita gambarkan sejarak 16,15 kN. Kemudian masuk ke bagian E nih tadi. Di bagian DE tadi kan kita hitung hasilnya adalah negatif 18,85 kN. Nah, ini karena dia negatif berarti dia turun ke bawah kan. Bawah ke sini, kemudian masuk ke DB bagian bidang D, batang atau titik B ini tadi kita cari hasilnya adalah positif 21,168 kN. Nah, dia karena positif berarti dia ke atas nih. Dia ke atas. Ini jaraknya. Kemudian masuk ke bagian DF nih. Nah, bagian DF ini juga dia hasilnya positif yaitu 3,168. Kemudian masuk ke bagian DF kanan nih. DF kanan tadi dia hasilnya negatif, jadi dia ke bawah hasilnya adalah negatif 16,832. Kemudian masuk ke bagian DC nih, bagian C sebelah kiri ya tadi. Sebelah kiri hasilnya adalah negatif 26,832. Nah, karena negatif berarti dia ke bawah. Kemudian untuk DC yang sebelah kanan, karena dia positif berarti dia ke atas, hasilnya adalah positif 35,029 kN, berarti dia ke atas. Kemudian masuk ke bagian D. DD bagian kiri nih, bagian kiri nih hasilnya tadi negatif 20,971 nih, berarti dia ke bawah. Kemudian bagian DD kanan, dia kan tadi hasilnya 0, maka dia langsung ke bagian sini, seperti itu. Kemudian ke gambar bidang M nih. Nah, ini juga sama. Ini digambar terlebih dahulu soalnya tadi. Dan ini juga harus sejajar ya. Nah, ini skala jaraknya juga harus sama. Kemudian di bidang M ini sedikit berbeda karena di sini jika hasilnya itu negatif, maka dia posisinya berada di atas nih. Nah, kemudian jika hasilnya adalah positif, dia arahnya ke bawah nih. Nah, jadi nanti gambarnya seperti ini. Nah, kemudian di bagian M ini itu ada bagian lengkung nih, karena di sini terdapat tumpuan atau momen nih. Nah, bagian sini ada tumpuan momen. Nah, nanti pada bagian sini ini hasilnya ada melengkung seperti ini. Nah, ini tadi dari hasil perhitungan kita masukkan, nah didapat
gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Tadi digunakan tinjauan agar saat membuat lengkungnya ini lebih mudah nih, seperti ini. Ini juga seperti ini. Tuh. Kemudian lanjut ke gambar bidang N. Nah, karena di bidang N ini tidak ada gaya, maka hasilnya tadi kan 0 kilonewton semua, maka digambar garis lurus nih, seperti ini. Karena dia nilainya 0. Nah, seperti ini. Nah, bisa digambar seperti ini. Nah, mungkin itu tadi penjelasan saya mengenai cara menghitung dan juga menggambar bidang DMN menggunakan metode momen distribusi atau cross. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan juga mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.